Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan hasil dari soal yang telah saya kerjakan tentang UTS mata kuliah ilmu dakwah. Jadi yang pertama itu menjelaskan perbedaan pengertian dakwah secara bahasa dan istilah menurut beberapa tokoh ilmu dakwah. Kemudian menganalisis bagaimana perbedaan definisi tersebut mempengaruhi pemahaman terhadap tujuan dan praktik dakwah dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, secara bahasa, dakwah berasal dari kata bahasa Arab da'a yad'u da'watan yang berarti memanggil, mengajak, menyeru atau mengundang seseorang kepada suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, dakwah dipahami sebagai aktivitas mengajak manusia menuju kebaikan, sedangkan secara istilah, para tokoh ilmu dakwah memberikan definisi yang lebih luas. Nah, menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah usaha mendorong manusia kepada kebaikan, mengikuti petunjuk Allah, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa dakwah adalah ajakan menuju kesadaran untuk menjalankan ajaran Islam melalui cara yang bijaksana dan menyentuh hati. Nah, perbedaan definisi tersebut mempengaruhi pemahaman terhadap tujuan dan praktik dakwah di masyarakat modern. Jika dakwahnya dipahami sebagai ceramah, maka ruang lingkupnya menjadi sempit. Namun jika dipahami sebagai proses mengajak manusia menuju perubahan lebih baik, maka dakwah dapat dilakukan melalui pendidikan, media sosial, bahkan tindakan kemanusiaan. Nah, di era modern, dakwah tidak hanya dilakukan di mimbar masjid, tetapi juga melalui konten digital seperti YouTube, TikTok, dan lainnya. Contohnya, seorang guru yang mengajarkan kejujuran dan toleransi kepada peserta didik juga termasuk pelaku dakwah melalui keteladanan. Nah, dengan demikian dakwah modern harus adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yang nomor 2 ada definisi dakwah, prinsip-prinsip dasar dakwah, dan dukungan Al-Quran serta hadis dan contoh konkret. Jadi definisi dakwah adalah kegiatan mengajak manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amar ma'ruf serta membimbing manusia menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, prinsip-prinsip dasar dakwah ada beberapa. Yang pertama, hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, dakwah harus dilakukan dengan bijaksana, memahami kondisi mad'u dan tidak bersikap kasar. Yang kedua ada mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Penyampaian dakwah dapat dilakukan dengan tutur kata yang lembut, sopan, dan menyentuh hati. Dan yang ketiga ada mujadalah bilati hiya ahsan, yaitu berdiskusi dengan cara terbaik. Ketika terjadi perbedaan pendapat, dakwah harus dilakukan dengan dialog yang santun dan menghargai lawan bicara. Nah, prinsip-prinsip ini didukung oleh firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wal jadilhum bil lati hiya ahsan inna rabbuka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta dekatkanlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, selain itu Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tersebut menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Nah, contoh konkret dakwah yang sesuai prinsip-prinsip tersebut adalah kegiatan kajian remaja di masjid dengan pendekatan santai dan dialogis, serta konten dakwah edukatif di media sosial yang menggunakan bahasa ringan dan mudah dipahami oleh generasi muda. Selanjutnya, yang ketiga adalah peran dan kompetensi dai di era digital. Jadi,
Di era digital, seorang dai ini tidak hanya berperan sebagai penyampai ceramah, tetapi juga sebagai pendidik, komunikator, motivator, dan teladan masyarakat. Dakwah ini berkembang melalui media digital sehingga seorang dai harus mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang dai, yang pertama akhlak yang baik. Akhlak merupakan dasar utama dakwah. Masyarakat lebih mudah menerima dakwah dari orang yang perilaku mencerminkan ajaran Islam. Kedua, keilmuan yang luas. Dai harus memahami Al-Quran dan hadis, fikih, dan kondisi sosial masyarakat agar dakwahnya tidak menyesatkan. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Cara berbicara yang jelas, santun, dan menarik sangat penting agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Nah, menurut saya aspek yang paling lama dalam praktik dakwah saat ini adalah kemampuan komunikasi. Karena kenapa? Karena sekarang banyak dai memiliki ilmu yang baik, tetapi cara penyampaiannya terlalu keras, monoton, atau tidak sesuai dengan kondisi mad'u, sehingga pesan dakwah sulit diterima terutama oleh generasi muda. Nah, contohnya ada seorang dai yang menyampaikan ceramah di media sosial dengan kata-kata kasar dan mudah menyalahkan orang lain. Nah, akibatnya masyarakat justru merasa takut, tersinggung, bahkan menjauh dari dakwah. Sebaliknya, dai yang menggunakan bahasa santun, humor, dan mendidik biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan komunikasi yang baik sangat penting agar dakwah dapat menyentuh hati, membangun kesadaran, dan membawa perubahan positif tanpa menimbulkan konflik. Selanjutnya yang keempat ada dampak negatif dai tidak memiliki metode yang sesuai dengan karakter mad'u. Nah, yang pertama ada dampak, yaitu mad'u merasa tersinggung atau tertekan. Jadi jika dai tidak dapat memiliki metode yang tepat atau yang sesuai dengan mad'u, akan terjadi dampak negatif, yaitu mad'u merasa tersinggung atau tertekan. Penyampaian yang keras kepada masyarakat awam itu dapat membuat mereka menjauh dari agama. Dampak yang negatif yang kedua, terjadi kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Nah, dakwah yang tidak sesuai dengan kondisi mad'u dapat membuat Islam dipandang kaku dan menakutkan. Yang ketiga, muncul penolakan dan konflik sosial. Jadi, cara dakwah yang provokatif dapat memicu pertentangan di masyarakat. Keempat, ada tujuan dakwah yang tidak tercapai. Pesan dakwah sulit diterima jika metode yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan mad'u. Contoh nyatanya, misalnya seorang dai menyampaikan dakwah kepada remaja dengan bahasa yang keras dan penuh ancaman. Nah, akibatnya remaja menjadi bosan, bahkan menjauhi kegiatan keagamaan. Selanjutnya yang nomor 5, soal yang terakhir, yaitu klasifikasi media dakwah dan analisis penggunaan. Jadi ada 4 media dakwah, yaitu media lisan, media tulisan, media visual, dan media digital. Nah, yang pertama media lisan. Jadi media lisan itu adalah dakwah yang disampaikan secara langsung melalui ucapan seperti ceramah, khutbah, pengajian, dan diskusi. Karakteristiknya disampaikan secara langsung, terjadi interaksi dai dan mad'u, dan mengandalkan kemampuan berbicara. Nah, adapun kelebihannya itu pesan dapat dijelaskan secara rinci, mad'u bisa langsung bertanya, dan kekurangannya jangkauan terbatas bergantung pada waktu dan tempat. Serta media ini paling efektif digunakan pada khutbah Jumat, pengajian, dan pembinaan masyarakat secara langsung. Yang kedua ada media tulisan. Jadi dakwah melalui media tulisan ini yaitu melalui buku, artikel, atau brosur. Nah, biasanya karakteristiknya ini berbentuk teks atau tulisan. Kelebihannya ini dapat dibacakan berulang kali dan bisa menjadi sumber ilmu. Tetapi kelemahannya atau kekurangannya membutuhkan minat baca yang tinggi. Dan media tulisan ini paling efektif digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian. Yang ketiga ada media visual. Jadi dakwah melalui media visual itu adalah dakwah melalui gambar, poster, infografis, atau video. Ini memiliki kelebihan yaitu menarik dan mudah dipahami, tetapi kekurangannya yaitu penjelasannya terbatas. Media ini efektif digunakan pada kampanye sesuai, poster dakwah, dan pendidikan anak.
Dan yang terakhir ada media digital. Jadi media digital ini yaitu dakwah melalui internet dan medsos. Nah, adapun kelebihan memiliki jangkauan luas dan cepat, tetapi berisiko atau memiliki kelemahan, kekurangan yaitu terjadinya hoaks atau salah tafsir. Nah, media ini paling efektif digunakan pada generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Nah, itu dia jawaban dari soal-soal pada UTS yang di mata kuliah ilmu dakwah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.